Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tuh kecil mana ada nggak ada itu udah ada mikrofon pak sampai pakai ini oh iya yes, mikrofon tes satu dua sampai menjelang ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, terima kasih pada seluruh peserta bincang Selasa sore pada hari ini tanggal 30 Maret 2021 baik yang hadir secara online maupun secara offline di DPD PKS Kota Bogor. Dan juga yang saya hormati kepada Bu Ana Mariam Fadilah, anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi PKS yang insya Allah akan mengisi dan berbagi kepada kita semua terkait politik dan anak muda kayak gitu. Karena beliau adalah salah satu anggota DPRD termuda yang ada di DPRD Kota Bogor. Ya, untuk mengefektifkan waktu, kita buka agenda kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Dan kemudian ya saya serahkan kepada Bu Ana waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala rasulillah wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat hingga hari ini bisa berkumpul secara offline maupun online ya. Di sini ada teman-teman yang offline, makanya mohon maaf ya yang online saya nggak buka masker karena di sini ada beberapa teman yang hadir offline juga untuk saling menjaga. Nah hari ini saya dapat tema politik dan anak muda. Karena panitianya nggak ngasih tor ya, jadi ini mah kira-kira saya aja ya mau ngebahasnya tentang apa. Tapi paling tidak mudah-mudahan sesuai dengan keinginan panitia ya, Kang Gunawan dan kawan-kawan yang lain. Jadi sedikit cerita ke belakang. Karena mungkin saya dianggapnya muda, walaupun sebenarnya kalau di anggota DPRD Kota Bogor itu saya bukan yang paling muda ya. Di PKS, di anggota Dewan PKS saya memang yang paling muda, tapi beberapa teman yang lain dari partai yang lain ada yang baru umur 23 tahun, 24 tahun itu yang jadi anggota Dewan. Gitu. Jadi sebenarnya terpautnya cukup jauh dengan saya. Gitu. Jadi ya anggap aja lah tetap masih anak milenial ya, jadi ngaku diri muda aja lah walaupun udah berbuntut. Gitu. Mudah-mudahan masih pas untuk mengisi materi ini. Jadi pertama kita akan bahas politik dulu secara umum ya. Apa sih itu politik gitu? Nah kalau misalnya dilihat secara istilah ya, politik itu berasal dari bahasa Yunani, politika yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut juga siasah. Kalau siasah itu yang paling mendekati bahasa Indonesianya siasat ya. Jadi mungkin kalau secara umum kita tuh bersiasat dalam kehidupan sehari-hari sudah ya, berpolitik dalam kehidupan sehari-hari sudah gitu. Bagaimana kita menyiasati uang jajan yang dikasih sama orang tua kita biar cukup sebulan gitu kan. Kita nyiasatin gimana caranya tugas-tugas dari dosen bisa selesai tepat waktu dengan aktivitas kita yang lain. Dan kita bersiasat dengan beberapa hal yang mungkin dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, berpolitik itu sudah kita lakukan ya.
secara arti umumnya. Tapi biasanya orang mengartikan politik itu, mungkin politik praktis itu dengan masuk ke parpol gitu ya, menjadi caleg, kemudian menjadi kepala daerah dan aktivitas yang lainnya yang langsung berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan. Jadi memang kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, politik itu adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Jadi memang ini yang ngatur ya di suatu negara itu apa sih strukturnya itu seperti apa, pembagian fungsinya seperti apa, ada lembaga apa saja dan sebagainya. Kemudian bisa juga dikatakan segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negaranya atau negara lain. Jadi hubungan dia dengan di dalam negeri ya dengan warganya gitu ya, dan juga hubungan dia dengan daerah di luar negaranya itu sendiri gitu. Itu kan mesti menjalin hubungan ya untuk menciptakan tatanan secara internasional, secara global. Gitu. Dan yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Yang pasti ketika seorang itu menjadi pemimpin gitu ya, pasti ada masalah yang dipimpinnya gitu. Dia jadi pemimpin karena apa sih sebenarnya? Karena memang dia diharapkan ya mampu menyelesaikan masalah dari warga yang dipimpinnya gitu. Makanya memang pasti banyak masalah yang mesti diselesaikan oleh seorang pemimpin. Gitu. Atau menurut teori Aristoteles klasik ya, politik itu adalah usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi sebenarnya tujuan berpolitik itu ya harusnya adalah kebaikan untuk kebaikan bersama gitu bagi warganya. Karena kalau kita lihat kita hidup bersama-sama gitu kan bahkan 3 orang aja kita harus memilih satu pemimpin ya. Bukan apa-apa karena keinginan setiap orang itu pasti berbeda. Terus masalah setiap orang itu pasti berbeda gitu. Kesukaan setiap orang itu pasti berbeda. Kenapa harus dipilih pemimpin? Agar pemimpin itu bisa menengahi sehingga semuanya itu merasa nyaman, merasa damai dan ada di tengah-tengah lah keputusannya itu ya, semuanya merasa nyaman untuk tinggal di situ. Makanya sebenarnya ya seorang yang memiliki kekuasaan dia harusnya pemimpin yang gitu ya, pemimpin itu harusnya membawa kebaikan bagi warganya, bagi kemaslahatan bersama gitu. Sehingga kalau sampai ada pemimpin yang justru menimbulkan kesusahan bagi warganya, ini perlu dipertanyakan gitu ya kepemimpinannya seperti apa. Gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Karena memang kalau di politik praktis saat ini gitu ya, dengan adanya pemilihan pemilu, kemudian pilkada gitu dan sebagainya, memang untuk mengambil kekuasaan ya, menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin daerah ataupun pemimpin negara yang presiden, juga pemimpin kolektif yaitu di DPR, gitu ya, MPR dan sebagainya. Ya, jadi memang arahnya ke arah sana. Dan sebenarnya untuk kekuasaan ini bisa dicapai secara konstitusional, artinya lewat tahapan yang resmi ya, ataupun inkonstitusional, misalnya kudeta dan sebagainya kan bisa ya, itu politik juga. Gitu. Nah, kemudian jadi saya mengkhususkan gitu ya, mungkin akan lebih ke arah politik praktis ya yang teman-teman maksud di sini gitu. Bagaimana sih seorang anak muda itu terjun berkiprah di politik praktis khususnya di Indonesia pada saat ini. Kita membahas lagi tadi dari politik praktis, apa sih yang mau kita capai gitu. Pasti adalah jabatan ya. Dengan jabatan kita punya apa sih? Punya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa gitu. Tadi ya, untuk melakukan suatu perubahan, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi sebenarnya ya dalam Islam sendiri gitu ya, kekuasaan itu adalah suatu anugerah. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan ya, para pemegang kekuasaan itu sebagai orang yang mendapat nikmat yang besar. Nikmat apa? Dia dikasih kesempatan untuk membuat kebaikan yang sangat banyak. Satu keputusan dia aja gitu ya, manfaatnya bisa dirasakan oleh ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang gitu, ratusan juta orang gitu. Artinya kalau setiap orang merasakan manfaatnya kan luar biasa ya pahala yang dia dapatkan gitu dalam setiap keputusan yang diambil. Bahkan di sini juga ada yang hadis ya, adilnya seorang raja dalam sehari lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah 70 tahun. Satu hari aja itu berarti kalau dia berbuat baik, sepanjang hidupnya dia anggapnya baik ya. Dengan ibadah dia 70 tahun itu cukup dengan seorang raja yang berbuat adil dalam satu hari. Apalagi kalau dia memimpin selama 5 tahun dan setiap harinya dia adil. Luar biasa ya pahalanya. Jadi kekuasaan itu ketika dimanfaatkan dengan baik gitu ya, dia akan menjadi keberkahan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi gitu ya, di hadis yang lain juga dikatakan nih, tidak ada seorang hamba pun yang diamanahi untuk memimpin rakyat oleh Allah, lalu ia mati dan pada saat mati ia berkhianat pada rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Jadi bisa dibilang politik, kekuasaan, jabatan itu ibarat pisau yang kita pegang ya. Pisau itu ya gimana yang megangnya gitu. Pisau kan benarnya netral ya, dia nggak jahat, dia nggak baik sebenarnya.
Tapi yang megangnya itu mau pakai pisau itu untuk apa gitu. Kita mau pakai pisau itu untuk motong sayuran, jadi sayur dimakan oleh orang banyak, bermanfaat, bagus gitu kan. Tapi kalau kita pakai pisau itu untuk mencelakai orang gitu ya, untuk menyakiti orang, sampai kita juga di penjara misalnya, itu kan jadi membawa dampak buruk bagi kita. Jadi tadi politik itu jangan dianggap suatu hal yang jangan antipati lah kita ya sebagai anak muda gitu. Ini mah kotor gitu ya, penuh korupsi, nepotisme dan sebagainya. Itu mah kan gimana orangnya sebenarnya gitu. Kalau kita bisa amanah, pemimpinnya itu amanah, insya Allah tidak seperti itu, justru akan membawa kebaikan dan maslahat yang besar bagi umat. Ya. Kemudian di sini apa sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dengan kekuasaan yang kita punya? Kalau yang paling gampang adalah pertama kita bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan kita dan golongannya. Ya kan? Paling besar orang gitu ya, orang butuh kekuasaan tuh kenapa orang jadi antipati dengan politik gitu ya? Karena mungkin banyak orang yang menggunakan politik hanya untuk kepentingan diri dia sendiri gitu. Sehingga dia banyak berbuat zolim pada orang yang lain, yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Dapat harta kah gitu ya? Dengan jabatan dia bisa ngumpulin kekayaan kah? Dengan jabatan dia bisa masukin koleganya ke dalam jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya. Tapi kita sebagai muslim pasti punya visi yang lebih besar lagi dari itu. Yang pasti yang pertama adalah memberi manfaat dan mensejahterakan rakyat. Nah di sini pemimpin yang amanah tadi sehari aja gitu ya, sama dengan 70 ibadah gitu dalam hidupnya. Kalau misalnya dia amanah, banyak orang yang merasakan manfaatnya, makanya bernilai pahala. Dan kita sebagai seorang muslim juga ya punya kewajiban untuk menyebarkan ideologi kita ya. Pasti orang juga berpolitik, punya kekuasaan tuh pengennya menyebarkan ideologi yang mereka punya kan. Kenapa ada liberal gitu ya, ada komunis dan sebagainya. Dan dia ikut berpolitik kan untuk memudahkan mereka untuk menyebarkan agama. Kalau kita bisa memanfaatkan jabatan, kekuasaan politik untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kalau kita sendiri dan bukan apa-apa, itu tuh efeknya akan beda. Misalnya, teman-teman tahu FDSB nggak? Nggak tahu ya. Kalau anak kelahiran yang generasi Z kayaknya nggak tahu. Jadi dulu tuh tahun 80-an, 90-an ya, ada judi yang legal di Indonesia, namanya FDSB. Gitu. Itu legal, emang sama pemerintah gitu. Dan memang bahkan untuk membiayai pembangunan. Iya. Dan itu di negara, misalnya secara negara itu legal gitu. Banyak orang protes kan, karena jelas ya itu haram judi itu. Gitu. MUI sudah protes, masyarakat banyak yang protes, tapi tetap aja itu berlangsung gitu ya, karena pemerintah pada saat itu mengizinkan. Kenapa dia bisa berakhir? Ada salah seorang menteri gitu ya, waktu itu Mensos, Intan Suweno namanya, beliau yang menghentikan itu. Artinya beliau menghentikan dengan apa? Dengan satu orang perempuan, dengan jabatan dia sebagai menteri, dia bisa menghentikan program FDSB itu. Padahal di luar sana gitu orang udah keluar-keluar, banyakan orang gitu, puluhan, ratusan, mungkin ribuan yang menolak, tapi dia nggak punya jabatan, dia nggak bisa, mereka hanya bisa bicara, akhirnya tetap jalan. Tapi dengan satu jabatan gitu yang menteri pada saat itu, padahal dia perempuan, dia bisa men-stop itu. Artinya disinilah kenapa gitu kita jangan antipati sama politik, karena dengan jabatan itu tadi kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar dengan lebih mudah dan lebih lebih banyak manfaat yang dirasakan orang. Manfaat yang lain misalnya saat ini di DPRD Kota Bogor sedang membahas Rapenda santunan kematian ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang pribadi bukan apa-apa nih, ada tetangga kita meninggal nggak mampu, kita ngasih bantuan ke mereka wajar ya. Tapi paling berapa sih yang bisa kita bantu gitu ya? Dan berapa banyak tetangga di sekitar kita yang bisa kita bantu dengan uang duka lah gitu ya. Paling bisa 50, 100, 200 ribu 1-2 orang. Tapi gitu ya, ketika kita di lembaga DPRD, terus kita punya itikat untuk bikin Raperda nih, santunan kematian bagi masyarakat miskin. Artinya semua masyarakat miskin di Bogor ketika meninggal gitu ya, mereka dapat santunan dari pemerintah. Sarannya mungkin bisa 1,5 atau 2 juta, memang belum saat ini. Artinya kan yang merasakan manfaat itu kan bukan cuma 1-2 orang di sekitar kita kan, tapi dengan adanya lembaga DPRD ini yang pro rakyat, yang merasakan bisa ribuan orang gitu. Dan apalagi entah setiap tahun itu masih berlangsung terus, kita bisa diteruskan. Luar biasa gitu kan, manfaat yang dirasakan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi efeknya itu lebih besar. Makanya kita jangan antipati tadi ya, karena tadi jabatan itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang jauh lebih banyak bagi masyarakat. Nah, kemudian tadi sedikit ya, kenapa juga kita harus peduli terhadap politik. Tadi saya udah gambaran awal gitu.
kenapa kita sebagai seorang pemuda harus peduli. Pada dasarnya nggak cuma pemuda sih, sebenarnya semua rakyat Indonesia gitu, mau umur berapapun harus peduli terhadap politik, jangan sampai antipati. Karena masa depan kita ditentukan oleh kebijakan saat ini, kebijakan pemegang kekuasaan saat ini. Teman-teman mungkin saat ini nggak ngerasain langsung gitu ya, tapi mungkin ngerasain langsung juga lah ya, udah hidup sekarang gitu ya. Tapi masa depan kita juga panjang gitu, jalannya ditentukan oleh kebijakan saat ini. Contoh yang baru-baru ini rame tentang tidak adanya di peta pendidikan tidak adanya klausul agama ya, yang waktu itu diprotes oleh PKS. Coba bayangkan ketika memang itu terrealisasi gitu. Di peta pendidikan tidak ada klausul agama gitu, dan tidak ada yang menentang itu. Nanti generasi setelah kita gitu, kita kan mau punya anak ya, kita kan mau punya cucu gitu ya, lebih panjang lagi. Akan seperti apa kehidupan generasi kita mendatang ketika memang itu digolkan. Atau misalnya undang-undang Omnibus Law gitu ya, yang sudah lebih memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Itu kan akan berdampak pada kita, walaupun sekarang misalnya teman-teman masih mahasiswa gitu ya, belum nyari kerjaan lah, itu masih lama. Tapi ketika nanti sudah masuk dunia kerja, persaingannya akan semakin ketat kan. Kita tidak hanya bersaing di dalam negeri saja, tapi bagaimana bersaing dengan luar negeri yang semakin mudah untuk ikut bersaing di bursa kerja Indonesia. Itu salah satu beberapa contoh yang memang pasti keputusan saat ini itu berdampak panjang bagi kita di masa depan. Dan kemudian kita sebagai pemuda gitu ya, punya kewajiban untuk memenuhi hak umat. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kita. Nggak semua orang punya kesempatan mengenyam pendidikan yang baik seperti kita. Nggak semua orang dapat kesempatan untuk bisa dapat pekerjaan seperti kita gitu ya. Nggak semua orang bisa merasakan akses mudahnya kesehatan dan sebagainya. Masih banyak orang di luar sana ya yang sulit untuk mendapatkan pendidikan. Masih banyak orang di luar sana yang sulit mengakses kesehatan. Kemudian juga kesejahteraan ekonominya mungkin juga nggak seperti kita gitu. Nah kita yang ada dalam kondisi kelebihan lah bisa dibilang. Kita saat ini kan teman-teman bisa mengenyam pendidikan gitu ya, pendidikan baik, hidup ekonominya hitungannya misalnya dalam kondisi yang cukup lah gitu, walaupun nggak lebih gitu ya. Kesehatan juga alhamdulillah bisa akses dengan mudah. Tapi di luar sana masih banyak yang kesulitan itu. Dan kita harus peduli gitu. Kalau kita sekarang ada di negara yang aman, damai, sentosa gitu ya. Oke, kita diam aja nggak apa-apa gitu. Toh juga pemimpinnya itu sudah menyelesaikan masalah itu. Masalah saat ini kan belum ya. Kita masih lihat banyak permasalahan di lapangan itu masih belum selesai. Artinya itu kewajiban kita sebagai anak muda gitu ya, yang memang Allah beri kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Kita harus peduli. Pilihannya dua ya, berdiam diri atau bertindak. Bisa aja sih kita berdiam diri gitu ya. Cuman terus kita mau cari apa gitu? Kita hanya mau, karena memang saya rasa faktor berdiam diri ini ya memang sengaja dibentuk gitu biar anak-anak muda tuh nggak peduli ke arah politik. Kita sekarang orang itu lebih senang yang senang ya. Kita bisa lihat lah konten-konten di media sosial ya, di YouTube, di Instagram, di TikTok yang banyak viewernya itu kan yang bisa dibilang nggak jelas gitu isinya kan. Makin nggak jelas makin banyak tontonannya. Artinya dan itu memang digiring ke arah sana gitu, sehingga generasi muda itu mereka hanya berpikir untuk bersenang-senang saja gitu. Mereka tidak berpikir mereka tuh punya kewajiban besar terhadap umat ini gitu, terhadap negaranya, terhadap tetangganya lah yang paling dekat minimal gitu. Mereka mungkin nggak tahu ada tetangga sebelah rumahnya gitu yang ternyata kelaparan karena mereka asik dengan dirinya sendiri, asik dengan handphonenya sendiri gitu. Mereka seperti itu. Padahal kalau dalam Islam 40 lah ya, tetangga itu harus tahu gitu kondisi seperti apa, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban gitu sebenarnya kalau sampai ada tetangga kita yang sampai nggak bisa makan, di sana kekurangan. Jadi memang opini itu digiring ke arah sana gitu. Udahlah anak muda masih asik aja ya sama-sama. Karena memang saat ini fokusnya tuh memang ke diri sendiri kan. Orang di besarnya pokoknya apa-apa tuh selfie gitu ya, pamer, eksis di mana-mana gitu. Tapi dia lupa gitu memikirkan lingkungan sekitarnya. Kita sebagai generasi muslim yang baik gitu, generasi muda yang sekarang yang memang kalau teman-teman di sini mah saya paham ya udah nggak antipati dengan politik, memang sudah ada kesadaran gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan cara mengambil aksi gitu ya, bertindak gitu. Kita harus ikut juga gitu dalam kancah politik di negara ini gitu, nggak berdiam diri saja. Kemudian kenapa sih sebesar apa sih sebenarnya peluang kita gitu ya, peluang anak muda itu untuk terjun ke politik? Yang pertama, kita anak muda itu sekarang tuh lagi di puncak-puncaknya kehidupan lah bisa dibilang. Kalau kata Dokter Gamal ya,
Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, ibarat matahari jam 12 siang gitu, lagi terik-teriknya gitu, yang sinarnya tuh lagi semenyengat-menyengatnya gitu ya, umur-umur anak muda tuh kayak gitu gitu. Jadi sayang kalau semangatnya itu gitu ya udah dimanfaatkan, padahal kita itu bisa menyinari banyak orang gitu. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu ya. Dan juga dia dari segi pikiran kita pasti dalam masa yang optimal ya, fisik kita, kesehatan kita kan. Nanti kalau kita udah mulai makin tua gitu ya, mungkin kita lagi semangat tapi kesehatan nggak mendukung gitu ya. Kita udah semangat tapi mungkin ada ini yang lain gitu ya, udah mulai berkeluarga gitu ya, mungkin banyak urusan kehidupan ekonomi di rumah, pusing dan sebagainya gitu, akhirnya tidak fokus. Nah mumpung lagi sinarnya itu lagi terang-terangnya, ayo kita manfaatkan. Dan juga biasanya anak-anak muda itu punya idealisme yang tinggi kan. Kita belum terpapar oleh bekas-bekas zaman orde sebelumnya gitu ya. Ketika memang pada saat itu biasa kasus KKN ya, nepotisme, korupsi dan sebagainya, kita kan biasanya anak muda zaman sekarang tuh insya Allah belum terpapar gitu. Sehingga kita ketika masuk ke dunia politik dalam kondisi yang memang ideal gitu. Idealisnya tuh tinggi gitu, sehingga jelas gitu ya batas yang boleh dan tidak bolehnya, kita bisa mempertahankan itu gitu. Nggak kebawa-bawa lah sama pengaruh-pengaruh yang generasi-generasi sebelumnya gitu. Dan bukti dan yang lain gitu ya, saat ini Indonesia sudah dipimpin oleh generasi yang generasi yang sudah lebih tua dibandingkan kita gitu ya. Tapi buktinya belum bisa menyelesaikan masalah. Nah barangkali gitu ya, teman-teman anak muda sekarang itu bisa berpikir berbeda, bisa bertindak berbeda, bisa bertindak revolusioner gitu, sehingga mampu menyelesaikan masalah. Itu yang diharapkan dari bangsa ini gitu. Ayo coba gitu. Mungkin saat ini di Indonesia masih pakai sistem yang lalu gitu ya, penyelesaiannya masih gitu-gitu aja. Mungkin kita sebagai anak muda punya ide yang brilian gitu ya, ide yang luar biasa ya, do differently gitu ya, think differently gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang memang bisa membantu menyelesaikan masalah bangsa gitu. Dan juga potensi kita sebagai anak muda itu ya, karena pemilih milenial itu banyak gitu. Tahun 2019 aja ada di angka 44%. Di tahun 2024 kemungkinan sampai setengahnya lebih, di angka 54%. Mereka yang lebih tahu pikiran mereka itu kan sesamanya kan, kita lah gitu, yang seumur gitu. Nah ini makanya sekarang partai-partai politik berlomba-lomba ya untuk menggait suara milenial gitu, suara anak muda. Karena apa? Karena ini modalnya besar banget, 54% setengahnya gitu. Kalau 54% ini orang yang nggak peduli gitu ya terhadap politik gitu ya, mereka tidak punya itikat untuk saya harus melakukan sesuatu gitu ya, ya udah gitu, setengahnya nanti persentase ini kan makin lama akan makin meningkat pastinya ya gitu ya udah gitu ya, kita ya tinggal tunggu aja gitu bangsa ini akan dibawa seperti apa kalau kita sebagai anak muda itu nggak peduli. Nah, makanya teman-teman ini punya potensi besar gitu ya untuk menggait yang 54% ini, mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut peduli sehingga bisa membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Pertama, misalnya kita tuh hitungannya nggak mau deh ngapa-ngapain gitu ya di politik, tapi ya apa ya bisa kontribusi. Pertama adalah mencari informasi, minimal baca berita gitu ya, minimal tahu informasi di Indonesia tuh lagi ngapain sih. Kalaupun teman-teman nggak mau ngapa-ngapain, mager tuh semager-magernya gitu ya, nggak mau beranjak dari kursi atau tempat tidur misalnya, pakai HP gitu ya, dibuka cari informasi itu gitu. Sedang apa sih di Indonesia, sedang terjadi apa, ke depan tuh akan seperti apa. Minimal kita tahu mana yang mana parpol yang memang amanah gitu ya, mana anggota dewan yang amanah yang memang bisa diharapkan untuk memimpin Indonesia ke depannya gitu ya. Bisa membedakan lah gitu ya, mana yang hak, mana yang batil gitu dari informasi-informasi yang teman-teman dapat. Nah setelah itu tahap selanjutnya adalah mencoblos. Jadi kan memang partisipasi politik itu kan kelihatannya ketika pencoblosan ya, yang paling terukur gitu nilainya partisipasi politik itu adalah ketika mencoblos. Dan dengan teman-teman tahu informasi gitu ya. Yang kedua adalah kita bertindak ya, itu kan kita pasti banget ya kalau cuma baca ya. Tindakan pertama apa? Tindakan pertama adalah nyoblos ketika kita dapat undangan pemilu. Nyoblosnya yang mana? Nah tadi dari informasi yang kita dapat kita bisa menentukan kan mana yang memang bisa kita amanahi suara itu. Kita berpikir jangan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Jangan sampai gitu ya kita mendapat dosa jariah karena kita mencoblos orang yang salah. Kita kadang kalau berpikir ke arah sana ya, nyoblos aja gitu ya. Padahal bisa jadi ketika kita sudah tahu orang itu sebenarnya nggak aman, atau kita asal pilih lah,
siapa aja deh yang saya pilih gitu ya, atau sama aja akan seperti ini juga negara Indonesia. Ternyata kita mencoblos orang yang tidak amanah, parpol yang tidak amanah, yang membawa banyak kezaliman sehingga banyak orang yang sengsara. Kira-kira kita dapat dosa nggak tuh akibat pemilih itu? Satu suara itu ternyata bikin si orang yang tidak amanah itu, partai yang tidak amanah itu menang gitu. Dan buntutnya tuh panjang kan, banyak orang yang terzalimi dan sebagainya kan, alhamdulillah ya, jangan sampai tanpa kita sadari kita mendapatkan dosa jariah itu gitu. Nah kebalikannya, ketika kita bisa memilih orang yang tepat, kan dari hasil informasi kita tahu tujuan partai yang tepat gitu. Mudah-mudahan itu pun jadi pahala jariah untuk kita. Ketika pemimpin soleh yang kita pilih, mereka menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat banyak mendoakan gitu ya, rakyat banyak terbantu dan sebagainya. Insya Allah pahala itu pun bisa mengalir ke kita gitu ya, nggak cuma jadi pahala jariah kita harapkan bahkan mungkin sampai kita meninggal, mudah-mudahan itu masih bisa kita rasakan gitu ya, akibat kita mencoblos satu orang gitu, satu partai gitu. Jadi jangan sepelekan ketika teman-teman berada di bilik suara ya. Pilihlah partai yang amanah, pilihlah orang yang amanah yang memang kita sendiri tahu track recordnya seperti apa. Nah kemudian yang kedua, kalau kita mau lebih lagi gitu ya, setelah nyoblos gitu ya, ayo kita bertindak lebih lagi adalah ikut kegiatan di lingkungan sekitar kita. Apa aja yang teman-teman suka deh gitu ya. Mulai dari mana aja, masalah nanti mau jadi caleg ataupun enggak itu belakangan. Paling tidak kita bisa berkontribusi untuk kebaikan lingkungan sekitar kita. Kita informasikanlah ke teman-teman di lingkungan kita ya, membantu gitu ya. Ini loh, kalau mau milih itu si ini gitu ya, kalau mau milih itu partai ini dan sebagainya. Nah atau juga ya ikut terjun langsung ya di kegiatan LSM gitu, organisasi-organisasi kayak organisasi. Kalaupun nggak mau langsung ke partainya gitu ya, di kayak PKS kan banyak beberapa kayak partai ya, kayak misalnya Gema Keadilan, Garuda Keadilan. Oke lah, kalaupun nggak mau benar-benar langsung jadi pengurus partai gitu, DPD atau DPC atau DPRA, masuk ke saya partai itu kan. Biasanya kegiatannya lebih variatif ya, banyak gitu. Teman-teman bisa ikut berkontribusi di sana. Paling tidak itu ya, itu juga akan jadi amal kita gitu ke depannya. Orientasi kita jangan cuma sebatas dunia aja gitu. Jadi ikut dalam kegiatan saya partai, organisasi partai. Nah yang ke berapa nih? 5 gitu ya. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah gitu. Kenapa enggak gitu ya? Sekarang peluangnya itu terbuka besar. Dengan 54% suara milenial itu gitu ya, suara anak muda itu, yang dicari juga banyak kan caleg-calegnya sekarang muda gitu. Makin kesini makin banyak kepala daerah yang muda kan gitu. Terakhir kemarin wakil gubernur Sumatera Barat ya, itu IPB angkatan 38 berarti umurnya masih 30-an ya. Masih IPB angkatan 38, itu kan ya berarti masih 30 berapa? 37 mungkin ya. Itu kan itu masih muda ya jadi wakil gubernur. Kesempatan itu terbuka lebar buat teman-teman gitu. Tinggal mau atau tidak. Mungkin saya belajar dari saya sendiri gitu ya. Ketika untuk ikut berpartisipasi di partai, memang dari awal saya sudah ikut, dari lulus kuliah pun udah langsung masuk ke kepemudaan PKS di Kota Bogor. Cuma sempat off enggak lah, cuma paling tidak ngatur mundur sedikit gitu ya, karena memang menikah, punya anak dan sebagainya gitu ya. Ketika sudah agak selesai lah gitu ya urusan anak-anak kecil itu, ternyata dapat amanah untuk jadi caleg. Perasaan itu galau sih ya gitu, aduh gimana ya gitu ya. Cuman kemudian saya diingatkan oleh bapak saya gitu ya, bagaimana tadi jabatan itu gitu ya, apa yang kita pilih itu bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Karena kan khairunas anfa'uhum linnas ya. Baik-baik kamu adalah memberi manfaat bagi orang lain gitu. Ini ada peluang yang nggak semua orang dapat gitu. Kan nggak ditawarkan kepada semua orang kan gitu. Atau ada juga yang mau tapi ternyata tidak ada kesempatannya gitu. Ada kesempatannya, yang mumpung ada kesempatannya, mumpung kalau nanti jadi gitu ya, mumpung pasti lebih didengar lah gitu, mumpung didengar gitu ya. Kalau mumpung punya jabatan masih banyak kebaikan yang insya Allah akan bisa kamu kerjain gitu. Karena saya memantapkan diri untuk oke gitu ya, saya mau untuk berkontribusi langsung gitu ya, terjun ke ranah politik praktis ini. Jadi teman-teman juga yang ketika punya keinginan ke arah sana ya nggak usah jangan ragu gitu ya. Boleh kan, kita boleh punya keinginan ke sana gitu, bukan ambisi ya tapi kita perbaiki orientasinya lah gitu. Kita mau jadi caleg tuh karena apa? Jangan emang punya ambisi jadi caleg tuh karena misalnya biar dapat jabatan, punya uang banyak dan sebagainya ya. Orientasinya itu yang perlu kita niatnya itu yang perlu kita luruskan. Karena kan nama amal lebih niat ya. Amalnya tergantung pada niatnya. Nah, mudah-mudahan dengan niat yang baik itu gitu Allah memudahkan jalannya, Allah melancarkan jalan kita sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, kalaupun gitu ya sampai nanti
di akhir kita punya keinginan jadi caleg gitu, jadi kepala daerah, tapi ternyata tidak tercapai nih, padahal kita udah mati-matian terjun di politik, udah mati-matian berkontribusi untuk untuk bangsa ini gitu di daerah kita. Terus apa yang kita lakukan gitu ya, nggak usah berkecil hati gitu ya. Di surat At-Taubah ya ayat 105, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Allah itu nggak tidur gitu ya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dalam rangka ke sana tuh pasti ada nilainya. Jadi jangan berkecil hati, saya udah terjun di politik, udah ini udah itu, tapi ternyata nggak dipilih juga jadi caleg gitu. Berarti mungkin ya memang takdir Allah bukan seperti itu ya, bukan yang terbaik untuk kita. Tapi yakin Allah tidak menghilangkan apa yang sudah kita kerjakan kemarin-kemarin gitu. Terus aja berkontribusi sehingga kita tidak kecewa ya. Kita punya Allah yang memang maha melihat, sehingga kita tidak pernah kecewa dengan penilaian manusia. Biarin orang mau ngomong apa, kita punya Allah yang maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu tetap ditulis ya di buku kita masing-masing, itu ada tulisannya dan nggak pernah hilang. Nah jadi itu yang sedikit motivasi dari saya lah gitu. Ayo anak muda gitu ya, manfaatkan peluang yang kita punya, manfaatkan kesempatan besar yang terbuka saat ini ketika memang hampir semua partai juga menggat anak muda gitu, dan kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini besar sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois, yang ignoran, yang nggak peduli terhadap sekeliling kita, padahal kita punya kewajiban untuk menunaikan hak umat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan hari ini. Selanjutnya kita diskusi saja ya kalau teman-teman ada yang mau tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Ana Maria Fadilah yang telah menyampaikan materinya. Biasanya antum mau nanya. Ya, bagi teman-teman yang di online ya, langsung ada yang nanya nih, Mas Eko. Ntar dulu ya. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan di kolom chat, ataupun jika ingin menyampaikan secara langsung bisa klik reaction untuk raise hand ya, kayak gitu. Agar nanti langsung di unmute kayak gitu. Oke nih, yang pertama mungkin dari Mas Eko dulu ya sebelum nanti ke Kang Aye nih. Izin bertanya, dari pengalaman Teh Dila, pengalaman debat paling alot ketika membahas apa? Dan mengapa pembahasan tersebut bisa alot? Ini sama di DPRD mungkin, Mbak. Sama di DPRD ya? Apa ya? Lagi mikir dulu nih. Kategorinya lumayan kenceng ya. Apa Gun? Langsung jawab nih. Boleh, langsung jawab aja. Sampai saat ini sih sejauh ini masih aman-aman aja ya gitu. Artinya masih belum sampai kalau untuk di DPRD Kota Bogor ya, pengalaman saya hitungannya masih baru lah ya, setahun gitu ya. Belum ada sampai gontok-gontokan yang alot banget gitu. Masih bisa dikomunikasikan, dan mayoritas. Kebetulan juga PKS belum mayoritas ya, tapi pemenang lah gitu ya, 10 besar gitu ya. Kadang kita dalam posisi yang hitungannya masih diuntungkan lah dengan banyaknya anggota gitu ya, sehingga ketika ada apa-apa ya bisa mengandalkan jumlah itu walaupun memang belum mayoritas. Cuma sampai saat ini sih masih belum ya, semua yang masalah-masalah yang itu masih bisa didiskusikan, masih bisa diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Dan saya sih melihat teman-teman di DPRD Kota Bogor juga termasuk orang yang kalau untuk kepentingan rakyat yang mereka bagus lah gitu ya. Kerjasamanya baik gitu. Kalau misalnya memang keputusan yang akan kita buat itu untuk kepentingan masyarakat bersama, alhamdulillah sampai saat ini belum ada dapat halangan berarti. Gitu. Oke, ini sebelum nanti setelah ini Kang Aye ya. Ini ada dari yang kolom chat, ini kan karena ada yang dari jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Kartiwi dari Makassar. Wow, dari Makassar juga ya berarti. Masya Allah. Izin bertanya terkait mekanisme prapencoblosan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang saya maksud di sini itu ialah tentang money politik, kayak gitu. Bagaimana cara dan langkah saya sebagai seorang pemuda dalam menanggapi masyarakat yang masih percaya dan terpengaruh dengan yang namanya money politik? Lanjut ya. Iya. Emang relatif karena sekarang sistem demokrasi itu mahal ya. Rata-rata orang ya itu gitu, dengan sistem terbuka seperti sekarang itu sehingga orang menggunakan cara itu gitu ya. Orang yang makin banyak keluar
money politiknya gitu ya. Maka ketika dia jadi, dia akan makin habis-habisan untuk mengeruk apa saja yang bisa dia peroleh gitu ya. Karena dia untuk mengganti uang yang sudah dia keluarkan itu kan gitu. Sehingga orientasi kerjanya dia itu akhirnya bukan pada ikut program, tapi bagaimana income-nya untuk dia sendiri. Nah, kita sebagai orang yang paham gitu ya, susah sih, memang susah gitu, tapi paling tidak kita punya kewajiban untuk mengingatkan warga di sekitar kita gitu ya. Jangan sampai kita mau 50.000 saat ini gitu ya, tapi kita susahnya panjang gitu. Contoh lah misalnya gitu ya, dikasih 50.000 gitu, kemudian ternyata orang itu menang gitu ya, kepala daerah itu menang, atau misalnya presiden itu menang, terus dia akhirnya suatu saat gitu ya menaikkan harga BBM gitu. Padahal kalau dikaliin kan nantinya kan akan lebih panjang ya, jauh dibandingkan dengan 50.000 gitu. Orang harus diingatkan gitu bagaimana efeknya itu panjang gitu. Contoh misalnya kenaikan BPJS gitu ya, yang mungkin dibandingkan dengan uang yang didapat sebelumnya gitu ya, dengan yang nanti akhirnya uangnya dikeluarkan selanjutnya akan lebih besar gitu. Berat sih memang, ini faktor yang paling berat di lapangan itu adalah untuk menghilangkan praktek money politik itu, kesadaran agar tidak mau terima gitu. Kalau misalnya tagline-nya kan terima uangnya tapi jangan pilih calonnya gitu ya. Artinya ya kita udah tahu gitu, ketika orang yang memberi kita sesuatu, kemungkinan dia akan berusaha mendapatkan lebih dari apa yang dia keluarkan. Jadi kalaupun nanti orang yang itu nggak peduli sama kita, jangan salahin gitu ya. Ada kalau yang kayak gitu, dikasih yang penting hari itu selesai urusannya, ternyata ke depannya orang itu nggak pernah datang lagi gitu, calegnya nggak pernah datang lagi, atau misalnya pemimpinnya nggak pernah datang lagi, sehingga mereka sehari makan aja udah gitu, selanjutnya nggak ada. Jadi memang perlu pelan-pelan ya untuk menyadarkan warga sekitar kita lah, minimal dari yang paling dekat kan saudara-saudara, tetangga gitu ya, jangan sampai menerima itu gitu. Tadi ya mungkin bisa diingatkan tadi, ketika kita memilih itu dan ternyata orangnya tidak amanah, jangan sampai itu jadi dosa jariah untuk kita gitu. Kan selama ini kan kita nggak pernah mikir ke arah sana ya, cuman yang udah yang penting hari itu gitu. Duh. Ini ada pertanyaan yang paling menarik dari Kang Irwan di Bogor terkait isu terkini terkait dengan ya istilahnya kalau antara Kang Bima dengan RS Umi ya, terkait Habib Rizik Syihab, bagaimana ya saya cara kita untuk menyikapinya gitu. Kondisinya saat ini memang kan sudah masuk ke ranah hukum ya, jadi kita tunggu proses hukumnya. Tapi secara pribadi dan juga secara fraksi ya, kami memang sudah meminta lah gitu. Case-nya mereka tidak mendapat perlakuan yang sama kan, sehingga kita minta ya keadilan. Jika memang pasien yang lain tidak dibegitukan, maka sama seperti dengan penanganan kasus-kasus yang lain gitu. Tapi karena sudah berjalan, jadi ya mau nggak mau lanjut ya. Mudah-mudahan ada keadilan, yang mudah-mudahan dari pihak Umi juga tidak disalahkan lagi ya dalam kasus ini gitu. Oh iya. Karena kayaknya ada masalah. Nah, bermuncul. Teman-teman. Sempat hilang ya? Tadi soalnya kalau tes. Ya mungkin ada dua, tadi suaranya putus-putus Bang. Ya mungkin bisa diulang Bu terkait jawaban yang tadi. Punten tadi soalnya ada gangguan teknis. Jadi memang kasusnya kan sudah ranah hukum ya, jadi kita tunggu ya untuk komunikasi secara fraksi gitu ya dengan pihak wali kota, juga ketua DPRD gitu ya, sudah meminta agar wali kota bisa bersikap adil. Adil di sini artinya pada saat itu kan tidak semua pasien COVID di rumah sakit lain dengan tidak mendapatkan perlakuan seperti Habib Rizik gitu dari wali kota kan. Kalau misalnya pada saat itu semuanya diperlakukan sama, kita nggak masalah. Tapi pada
pada saat itu pasien-pasien lain juga tidak seperti itu kan, ketika masuk rumah sakit sampai diminta hasilnya dan sebagainya gitu ya. Nah untuk kasus ini kami memang meminta waktu itu dari wali kota untuk mencabut laporan yang tapi memang tidak dikerjakan. Insya Allah kami akan terus pantau ya, kita kawal juga agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang disalahkan lah gitu, baik Habib Rizik maupun pihak rumah sakit ini. Komunikasi masih terus berjalan ya antara fraksi dengan wali kota juga, ketua DPRD juga gitu. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik lah untuk semua pihak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sabik di Jakarta, izin bertanya terkait ini Sabik sendiri ini punya ketertarikan untuk berkontribusi melalui pemberdayaan masjid. Di satu sisi terkait penerimaan masyarakat terkait politik, Islam belum terlalu baik, khususnya memiliki stigma negatif terkait PKS. Bagaimana sebaiknya kita bersikap di masyarakat agar tidak anti terhadap politik Islam? Terima kasih. Yang paling gampang adalah dengan uswatun hasanah ya, dengan contoh yang baik. Kalau misalnya Sabik sudah tanpa perlu keluar panjang lebar gitu ya, dengan kita menunjukkan kita orang PKS dan kita bersikap baik di masjid itu gitu ya, sehingga orang tahu orang PKS itu tidak seperti yang dicitrakan, insya Allah akan berubah dengan sendirinya gitu. Dan bedakan gitu ya, dengan orang yang memang sudah punya, emang dia tuh pengennya berpikir negatif aja gitu terhadap PKS gitu kan, itu mah udah susah gitu, nggak bisa dirubah lagi. Tapi ketika orang itu netral tapi dia punya stigma negatif karena pengaruh luar ya, artinya kita yang mencontohkan itu dan sedikit-sedikit ya memberikan informasi gitu ya, di-share lah berita-berita kebaikan yang selama ini PKS lakukan. Hampir setiap hari di fraksi PKS DPR RI juga mengeluarkan rilis kan gitu, apa sih yang mereka lakukan. Mungkin juga DPRD DKI di fraksi PKS yang punya bikin rilis juga terkait aktivitas di kedewanannya. Paling tidak kita bantu share lah gitu ya, itu di grup-grup WA yang kita punya atau mungkin di grup masjidnya gitu ya, biar tahu kiprahnya itu seperti apa. Gak usah didebat lah gitu ya, kalau orang punya beda antara meluruskan dengan mendebat gitu ya. Kadang orang juga udah nggak mau terima duluan gitu ya, udah kita pakai contoh aja gitu, pelan-pelan dan jangan lupa juga doa gitu, karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita mau keluar kayak gimana juga gitu, ketika Allah juga belum menghendaki orang itu merubah hatinya gitu ya, mungkin nggak akan bisa juga gitu. Jadi pakai cara darat juga cara langit gitu ya gitu. Gini, pertanyaan dari Kang Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana cara jadi caleg PKS? Apakah dipilih partai atau menjalankan diri? Terima kasih. Wassalam. Ya. Ini salah satu pertanyaan yang saya bilang gini, kalau nanya gimana jadi caleg, saya susah jawabnya. Tapi kalau nanya gimana jadi alek, saya bisa jawab. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau orangnya, kok gimana nih caranya biar bisa jadi caleg? Itu agak susah tuh, memang agak rumit gitu ya. Tapi kalau gimana jadi alek, artinya udah dipilih jadi caleg, terus kok bisa dipilih jadi alek, saya bisa ngejelasin untuk tahapannya, karena memang saya ngerjain sendiri. Karena memang saya sendiri dipilih ya gitu, nggak pernah mencalonkan diri sama sekali gitu daftar. Bahkan pada saat itu kondisinya jauh dari pikiran saya untuk berkontribusi langsung di politik praktis gitu. Karena saya waktu itu ibu rumah tangga dengan 3 anak, jadi jauh-jauh banget tuh sama, bukan jauh-jauh sih. Saya mau berkontribusi di wilayah masih aktif, cuman saya pikir kalau untuk saya harus bekerja jadi dewan tuh di luar keinginan saya pada saat itu gitu. Cuma tiba-tiba dapat WA gitu ya, ternyata masih bisa caleg, ya udah jalanin sampai sekarang gitu. Jadi caranya gimana saya nggak paham. PKS khususnya punya tim pertimbangan sendiri ya, yang memang dipilih gitu. Kita tidak mencalonkan diri kalau di PKS. Ya, dari teman-teman offline nih kayaknya belum ada yang nanya nih. Nih. Oke nih. Ditawarin. Nah ya, Firman mangga. Ya Ibu, ya kan alhamdulillah kan Ibu salah satu sedikit mungkin ya anggota legislatif yang dari kaum wanita Ibu. Maksudnya ini juga saya pertanyaan saya adalah bagaimana sih Bu pandangan Islam soal wanita yang berpolitik gitu? Mungkin kan ini juga masih banyak pertanyaan di muka umum. Memang resiko perempuan terjun ke ranah politik menurut saya lebih besar gitu. Karena fitnahnya itu luar biasa ya buat perempuan, karena kodrat kita itu sebenarnya memang bukan ada di luar kan gitu ya. Tapi kan Rasulullah sendiri tidak melarang gitu ya. Waktu itu Aisyah pernah jadi panglima perang ya ketika perang Siffin waktu itu gitu ya. Ya perang Siffin ya nggak salah ya. Artinya
waktu perang yang lawan Ali ya, bukan lawan Ali siapa sih, Muawiyah waktu itu, Ali sih, mohon maaf, pernah gitu ya, artinya dia walaupun apa ya, menjadi yang mengambil keputusan lah pada saat itu, artinya kan peluang itu ada gitu ya. Sebagai seorang perempuan, Rasulullah pun beberapa kali memperbolehkan perempuan akhirnya ikut berperang ya, ada beberapa kisah sahabat yang akhirnya ikut terjun berperang gitu, artinya dia ada di depan gitu, bukan sebagai orang yang merawat luka dan sebagainya, tapi memang berkuda gitu, terjun ke medan perang. Ketika diperbolehkan, ini kan anggapnya medan perang ya gitu, perangnya beda sama perang zaman dulu yang fisik, dengan fisik aja Rasulullah memperbolehkan, apalagi sekarang. Tapi memang batasan-batasannya itu harus benar-benar dijaga. Sebagai seorang perempuan, apalagi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang perempuan dia mau jadi alek gitu ya, punya suami gitu ya, tetap biar bagaimanapun kita lebih tahan sama suami kan gitu ya. Ada batasan yang mungkin kalau misalnya bapak-bapak mah sampai malam mau begadang-begadang pun nggak masalah gitu ya. Kalau perempuan kan tetap ada apa ya, kepatutan lah gitu ya. Dan juga izin suami. Selama suami mengizinkan, suami ridho, saya rasa insya Allah teman-teman gitu ya, kalau misalnya mau beraktivitas sebagai dewan, aman-aman aja gitu ya, selama kewajiban kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu itu tidak jadi nomor 2 juga gitu. Memang lebih harus jaga, ngejaganya itu harus lebih ekstra lah gitu ya, sebagai seorang perempuan itu ketika di luar, karena fitnahnya itu ya luar biasa ya. Kita akan lebih sering mungkin berinteraksi dengan lawan jenis kan. Sebenarnya kalau itu bukan buat perempuan doang, sih laki-laki juga sama ya gitu ya. Cuman fitnahnya itu akan lebih besar lah kalau misalnya perempuan yang ada di luar. Tapi insya Allah selama kalau di PKS sendiri, saya merasa kita kan ada di situ secara kolektif ya. Kita bersama-sama didukung oleh struktur, oleh kader dan sebagainya. Banyak cara orang untuk mengingatkan kita gitu. Peluang kita untuk apa ya, dinasehati orang, gitu, peluang kita untuk dapat masukan dari orang, untuk dukungan teman-teman itu tuh besar gitu. Kita nggak sendiri. Sehingga ketika kita selama kita mau membuka hati gitu ya, insya Allah nasihat itu tuh akan terus ada lah gitu, yang membentengi diri kita untuk selalu bersikap hati-hati ya. Pagernya tuh ya teman-teman di sekitar kita lah di PKS, karena kita nggak sendiri gitu ya. Kita ikut likoan tiap pekan gitu ya, banyak teman-teman yang mengingatkan kalau kita salah sedikit, selama kita mau terbuka gitu terhadap masukan dari saudara-saudara kita itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Zikri dari Bogor, mau bertanya bagaimana money politik itu ada dan apakah boleh untuk diterapkan? Kenapa money politik itu ada? Karena masyarakatnya memang meminta gitu. Karena memang kan biasanya kalau ada supply ada demand ya. Ada demand ada supply. Jadi ketika memang yang sekarang masyarakatnya memang mau gitu disuap kan gitu. Masyarakatnya memang mau untuk menerima uang. Jadi ya udah, ada yang cara yang paling gampang adalah dengan memberikan uang. Kalau masyarakatnya nggak mau, ya nggak mungkin ada money politik kan. Kalau semua masyarakat Indonesia tuh nggak mau nerima uang, pasti nggak ada money politik itu. Nah sekarang berarti PR kita ya adalah mencerdaskan masyarakat juga gitu, agar mereka memilih calon itu bukan siapa yang ngasih paling besar pada malam itu. Mending kalau cuma satu, biasanya masyarakat warga itu ada yang nerima tuh dari banyak orang. Yang dia pilih yang mana? Yang paling besar dia ngasih. Yang untung siapa ya? Warga ya. Si Alek yang lain, si Calegnya kan nggak untung kan yang lain mah. Tapi dia terima aja semuanya tuh. Mana yang paling besar ya itu yang dia pilih. Jadi fungsi kita ya untuk memberikan contoh gitu, bahwa memang politik itu santun gitu. Politik itu tanpa harus money politik, orang yang dipilih tetap masih bahkan bisa lebih gitu ya, untuk memperhatikan rakyatnya gitu. Memilih calon itu bukan berdasarkan siapa yang paling besar ngasih, tapi siapa yang paling amanah gitu ya, siapa yang paling berkompeten di antara calon-calon itu. Ini sebelum yang terakhir, sebentar. Oh ini Mas Eko lagi nanya sebenarnya. Nah untuk ini dari Kang Eko, izin bertanya kembali. Ketika ada warga yang mengambil secara pribadi meminta bantuan karena masalah pribadi seperti rumah ambruk, terjerat hutang, sakit parah dan sebagainya, bagaimana langkah anggota dewan dalam rangka mencoba membantu warga tersebut? Ini kayaknya kehidupan hari-hari yang saya jalanin gitu ya. Bukan saya sih, mungkin hampir semua anggota dewan ngalamin ini gitu ya. Karena yang paling gampang diakses adalah biasanya nomor anggota dewan gitu ya, dibandingkan dengan pihak tempat. Kalau misalnya masalahnya itu bisa diselesaikan dengan kita menghubungi pihak terkait
biasanya dewan itu bantu untuk hubungi pihak terkait. Contoh kemarin saya ngalamin kasus ada warga yang sakit, BPJS-nya nonaktif. Dia BPJS itu udah dibayarin pemerintah, tapi dibayarin APBN. Ternyata di nonaktifkan sepihak dari pusat. Ketika dia sakit, dia sakitnya kayaknya tumor ya, perutnya membesar, dia nggak bisa pakai BPJS-nya gitu. Ketika saya tahu informasi itu, saya ke rumahnya. Apa yang saya lakukan? Saya menghubungi pihak RSUD dan juga Dinkes untuk mencoba mencari solusi. Ternyata ada gitu. Alhamdulillah, ternyata si orang ini bisa dirawat pakai jam kesda. Jadi besokannya aku saya bawa ke rumah sakit, nanti pembayarannya oleh pemerintah Kota Bogor lewat skema jam kesda. Nah, kan kadang masyarakat nggak tahu info itu ya. Jadi dewan itu berperan sebagai ya apa sih untuk menghubungi hubnya ya gitu ya. Ada gapnya di situ gitu ya. Atau juga ada kasus orang yang sakit gitu ya, udah ngurus BPJS ternyata pada sakitnya parah gitu ya, sampai nunggu 2 minggu karena katanya BPJS-nya belum aktif. Kemudian setelah datang ke rumah sakit dengan kondisi yang waktu itu HB-nya rendah banget sampai dia pendarahan dari telinga, dari hidung, ternyata masih belum bisa dipakai, harus nunggu 5 hari. Padahal dia udah nunggu 2 minggu dengan sakit parah seperti itu di rumah. Dia menghubungi saya, Bu tolong dibantu. Yang saya lakukan, saya telepon kepala BPJS-nya, saya minta tolong cek kasusnya kenapa seperti ini 2 minggu padahal udah nunggu. Dan ternyata harusnya dari hari pertama kemarin tuh udah aktif. Jadi beda di bawah ya. Nah itulah yang kadang saya membantu untuk menghubungkan yang miss-nya itu gitu. Ketika warga tidak punya akses langsung, anggota dewan punya akses langsung gitu ya, kita bantu untuk menghubungi ke pihak terkait. Paling tidak itu yang kata bapak saya tuh, paling enggak kamu tuh kalau dengan di dewan tuh didengar lah gitu ya. Beda kan ketika misalnya nelfon dewan dengan nelfon masyarakat biasa gitu, akan jadi lebih perhatian gitu. Nah itulah yang kita bisa bantu. Ataupun kalau misalnya beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan oleh dinas terkait itu memang di luar kewenangannya, yang mau nggak mau berkontribusi secara pribadi gitu ya, ketika memang masalahnya itu pribadi lah, personal lah, yang memang tidak bisa diselesaikan oleh unsur pemerintahan. Ada pertanyaan lagi dari Kang Budiarto. PKS di level nasional menjadi satu-satunya partai oposisi dan berpotensi menjadi kandidat partai dengan suara signifikan pada pemilu legislatif nanti dari limpahan suara pemilih non pemerintah. Strategi dan program apa yang dijalankan di Kota Bogor untuk mengeksekusi hal tersebut? Ini saya kayaknya salah materi hari ini. Ini yang nanya itu udah levelnya tuh level tinggi kayaknya. Udah analisanya tuh udah tajam-tajam banget gitu, bukan sekedar politik di luar ya, tapi bahkan sudah mengikuti dengan sangat intens. Yang nanya Teguh tuh, Dil, Teguh yang nanya tuh. Oh itu Teguh, itu mah japri aja gue kalau gitu gue. Siapa iseng doang nih, kayaknya mau uji saya doang nih. Oh, kalau di Kota Bogor kita memang sudah sebagaimana arahan di pusat ya, berkhidmat untuk rakyat gitu ya. Dan pokoknya benar-benar melayani lah. Anggota dewan itu nggak ada alasan untuk tidak merespon gitu ya keluhan dari masyarakat. Itu salah satunya ya, bagaimana kita bisa terus menjalin hubungan dengan masyarakat. Kemudian juga dari struktur sendiri, memang kita sudah mempersiapkan ya terus ke arah sana gitu ya. Yang memang itu menjadi rahasia kami ya nggak? Biar kita jadi kejutan, pokoknya tahu-tahu itu menang gitu. Tapi seluruh sumber yang sudah kita punya memang sudah dikatakan bisa memaksimalkan hari ini. Dari mana? Salim. Dari Kang Aye lagi nih, aduh semangat banget nih Kang Aye. Maaf mau tanya lagi, untuk jadi Alek butuh biaya kampanye. Bagaimana kan Ibu Ana? Ibu Ana kan IRT, dipilih dari PKS, apa nggak kaget ya? Kalau kaget mau luar biasa kaget ya. Ini saya 10 tahun diam di rumah, terus jadi salah gimana ya? Satu memang pasti keluar uang gitu ya. Tapi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau yang saya bandingkan ya teman-teman dari Alek yang lain. Kan kita biasa lah ya suka ngobrol-ngobrol, habis berapa kemarin, habis berapa. Pokoknya jauh banget deh gitu. Saya sampai, segitu habisnya, kayaknya saya boro-boro 1/5-nya aja enggak gitu ya. Karena apa gitu? Karena kalau di PKS kita punya struktur gitu. Dan memang struktur itu kan kalau di PKS nggak dibayar ya gitu. Mereka dengan sukarela, dengan sepenuh hati bantu kita gitu ya. DS setiap minggu gitu, bahkan setiap hari, bahkan kita ada ataupun nggak ada, mereka jalan untuk kampanyein kita gitu ya. Dan itu luar biasa gitu.
nggak bisa digantikan dengan uang gitu. Kalau misalnya mereka mau dihitung pasti besar banget, jauh mungkin lebih besar daripada yang dilakukan teman-teman. Tapi karena itu nggak dihitung gitu ya, yang mudah-mudahan Allah membalaslah kebaikan mereka semua gitu. Saya merasakan sekali gitu luar biasa bantuan teman-teman itu di lapangan gitu. Yang namanya keluar uang itu pasti gitu ya. Cuman waktu bapak saya mengingatkan, ini kenapa saya seringnya ke bapak gitu, karena memang beliau mencontohkan saya untuk terjun di dunia politik gitu. Bapak itu bilang jihad itu harus total, ya pakai jiwa, pakai harta, pakai raga. Jadi kalaupun keluar uang gak usah dihitung-hitung nanti habisnya berapa, ya udah yang ada keluarin aja, hitungannya itu jihad dengan harta gitu. Jadi ya udahlah gitu ya, bismillah gitu ya, apapun yang kita punya yang mungkin segitu-gitunya mudah-mudahan Allah nilai besar gitu walaupun yang kita keluarkan sedikit. Terus ini dimotivasi saya, jadi ya udahlah gitu ya, memang berat. Saya juga belajar dari beberapa alek yang lain ya, contohnya kayak Bu Ani Sumarni gitu yang sebelumnya ketika beliau dari DPRD kota kemudian ke DPR RI, itu bagaimana beliau itu total mengeluarkan harta yang beliau punya untuk kampanye gitu. Masalah jadi nggak jadi, beliau pun sekarang dengan tidak jadi happy aja gitu ya. Nggak ada cerita alek PKS itu nggak jadi terus apa gila gitu misalnya ya. Ada kan kasus di beberapa tempat. Alhamdulillah tidak gitu, karena orientasi kita kan kita mikir ya udah kalau kita nggak dapat dunia, insya Allah itu jihad dengan harta kita gitu, tetap ada nilainya gitu, bahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang nantinya akan kita dapatkan di dunia. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, izin bertanya, kan saya dapat info kalau fraksi PKS ada POM aspirasi. Menurut Umi, apakah dengan menyuarakan masalah-masalah di sekitar lingkungan kita, apakah kita bisa termasuk orang-orang yang peduli pada politik? Terima kasih jawabannya. Saya rasa iya ya, walaupun kita nggak punya apa namanya, itu modal kita dengan kita punya akses gitu ya untuk menyuarakan itu. Yang mudah-mudahan dapat nilai pahala juga gitu, karena kan bisa jadi anggota dewan nggak turun ke daerah itu bukan karena dia nggak mau gitu ya, tapi karena dia nggak tahu ada masalah apa di situ gitu. Ketika ada disuarakan, oh barulah anggota dewan tahu, oh ternyata ada masalah itu di wilayah ini, sehingga turun anggota dewan ke sana. Nah, di fraksi PKS sendiri kita buka hari aspirasi keluarga yang sekedar nongkrong-nongkrong, kalau mau nongkrong mau hari aspirasi juga mangga ya, boleh lah gitu main gitu ya ke ruang fraksi biar tahu aktivitas anggota dewan di sana, kita terbuka. Tapi memang kita mengkhususkan diri setiap hari Selasa untuk menerima aspirasi dari warga. Jadi nanti walaupun nggak sesuai dapil, tapi insya Allah ada dewan yang bisa nerima gitu aspirasi teman-teman yang mau disampaikan. Gitu. Ya, bagi yang ingin bertanya lagi, baik yang di online maupun yang di offline, dipersilakan. Saya dong aja. Apa libur dulu? Ibu Sumin mau tanya, Ibu Sumin silakan. Ya nanya lah, boleh lah. Jangan susah-susah ya. Itu kan baru dapat nih. Terkait dengan ini, berarti Mbak komisi berapa? Saya sekarang di komisi 4. Kesra. Bukannya 1. apa ya? Oh, kalau pertanyaan iya 4 ya, ya kan ya? Oh iya. Beda dari DPRD, beda cuma ada 4 komisi. Bang, masih awam. Nah, kan kalau sekarang kan lagi rame ini Mbak, Mbak sampai Ibu. Kayaknya kalau ibu ketua ya, padahal makanya, saya juga boleh Mbak dianggap sih. Mbak aja Mbak. Ya, jadi kalau sekarang kan lagi rame terorisme ya, kan ada kaitannya ya Mbak sama komisi nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oh, udah lah, nggak apa-apa lah. Saya kira ada ya. Nah, sebenarnya sih sekarang juga dari Bappenas ya, dari Pak Slamet itu tadi katanya ada upaya deradikalisasi kan ya. Nah, sebenarnya upaya deradikalisasi itu apa sih yang dampak dari upaya deradikalisasi? Karena menurut saya itu merupakan settingan sih. Maksudnya kalau saya baca dari yang buku Demokrasi Sedaya, sebenarnya pemerintah melalui badan intelijennya, ya ini dari buku bukan dari saya. Nah, dari buku itu melakukan upaya untuk membuat keadaan itu jadi krisis, dan ini digunakan untuk pengalihan isu atau untuk menjadikan kekuasaan ini bisa nanti jadinya kekuasaan yang otoritarianisme gitu. Itu sih. Memang kalau kita lihat dari banyak ya, bagaimana kekuasaan itu jadi partai tunggal lah gitu ya. Sehingga
yang oposisi cuma sedikit gitu kan. Iya. Jadi memudahkan untuk mereka. Gimana ya? Kalau di Bogor sendiri memang itu nggak langsung terasa ya. Saya sendiri di DPRD jarang menghadapi masalah-masalah langsung terkait itu gitu. Cuma memang secara umum ya ada sedikit lah ya sebagai umat Islam itu merasa sedikit tersurutkan ya dengan program-program deradikalisasi itu gitu ya. Karena kita khawatir padahal kita biasa-biasa aja tapi dengan adanya program itu kan sehingga mudah lah untuk dijebak. Nah sekarang tinggal kitanya aja bagaimana kita berhati-hati dan memang ya harus clear, harus apa yang kita kerjakan itu memang apa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang gitu aja lah gitu ya. Agama itu kan di Pancasila udah terkandung ya gitu ya. Selama kita bisa membuktikan gitu sesuai dengan nilai Pancasila tidak menyalahi, ya kita yakin aja dengan apa yang kita jalani sekarang. Gitu. Walaupun memang arahnya ada lah ya ke sana gitu ya, kekhawatiran umat Islam gitu ya dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Bagaimana umat Islam sering disudutkan ya ketika memang ada masalah-masalah tertentu. Padahal teroris itu kan juga nggak semuanya orang Islam ya, bahkan banyak kejadian di tempat lain justru dari agama yang lain gitu. Ya ini salah satu peran anak muda juga gitu ya, dia bisa merubah itu gitu, biar merubah menunjukkan bahwa Islam yang kita pegang saat ini itu bukan Islam yang radikal gitu lah, tapi Islam yang rahmatan lil alamin ya, dengan memberikan contoh yang baik gitu, dengan memberikan dengan aktivitas kita baik yang sopan, yang santun gitu ya di media sosial dan sebagainya, sehingga menunjukkan Islam nggak gitu kok gitu. Kita sebagai anak Islam, anak muda Islam tidak berlaku seperti itu gitu. Oke tadi ya. Baik, ada yang mau bertanya kembali? Oke, ini dari Kang Heidi. Ada nggak bedanya kehidupan pribadi Badila antara sebelum dan sesudah jadi alek? Ini mah teman saya ini tuh. Iya, makanya. Nih. Bisa cara bicara, cara berpakaian, cara memandang atau menyelesaikan masalah dan sebagainya. Tias, ya biar seru. Itu mah japri aja sih ya. Berubah nggak ya? Enggak sih kalau misalnya dari bicara. Kalau dari berpakaian ya mau nggak mau lah ya. Kalau sebelumnya saya biasanya ibu rumah tangga nggak bisa doang, ke kantor nggak mungkin lah ya. Paling nggak harus lebih rapi gitu kan ketika ketemu konstituen. Intinya menempatkan diri pada tempat yang tepat gitu, seperti itu. Apalagi tadi gaya bicara, cara memandang menyelesaikan masalah jelas ya. Karena ternyata apa sih masalah rumit yang selama ini saya alami itu nggak serumit masalah yang ada di masyarakat gitu. Luar biasa ketika diterjun ke masyarakat tuh, ada ya kasus kayak gini, ada ya kasus kayak gitu. Dan ternyata saya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Dengan masalah yang saya punya tuh saya masih merasa, oh masih ada masalah orang lain lagi yang lebih jelimet, yang lebih ribet gitu, yang memang saya justru masih bisa membantu mereka gitu. Sehingga kadang saya jadi lebih nggak terlalu fokus sama masalah sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sih semuanya itu gitu ya, karena banyak yang diurusin sehingga saya nggak berfokus. Kalau orang yang emang masalah itu aja kan fokusnya kayaknya jelimet ya masalahnya sendiri, tapi karena banyak masalah lain yang memang perlu diselesaikan, akhirnya agak sedikit membuka pandangan saya bahwa saya harus banyak bersyukur dengan apa yang saya punya saat ini gitu. Yang tidak semua orang miliki. Ya, ada yang mau bertanya kembali? Oke, dari Mbak Muti emang enggak? Oh, ya. Kan kalau kemarin pada kelas mau masuk itu kan emang belum ada rencana mau masuk kan, karena diminta izin. Kalau sekarang waktu tadi udah masuk, sebenarnya apa ya, goals yang atau motivasi kita bisa dari tadi buat ini kan berat kan amanahnya kan masih. Nah itu gimana sih kalau Bapak dilihat sebagai ibu rumah tangga terus mulai menerapkan diri itu sekarang, motivasi terbesar buat menjalankan itu semua Memberi manfaat bagi orang lain itu sih gitu. Karena saya merasa kan orang barang siapa yang membantu masalah orang lain gitu ya, maka Allah akan membantu masalahnya gitu. Itu jadi apa ya, jadi tagline saya sekarang lah gitu. Karena memang kalau misalnya kita tidak motivasinya untuk yang lebih luas ya sekedar dunia gitu, kita akan capek sebenarnya ngikutinnya gitu. Tapi saya berpikir ya insya Allah gitu ya, walaupun saya punya masalah yang lain gitu, tapi dengan saya membantu menyelesaikan masalah orang, Allah yang akan membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Itu yang sering saya ulang-ulang ke diri saya sendiri gitu ya. Bagaimana dengan membantu orang lain, maka Allah akan membantu diri saya sendiri.
dan juga ketika kesempatan itu tidak datang kepada semua orang gitu ya, artinya saya diberi kepercayaan Allah untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya, untuk menyelesaikan jabatan ini gitu, untuk memegang amanah ini. Ya saya harus mampu, saya harus bisa gitu, karena tidak semua orang terpilih untuk itu. Jangan sampai saya menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, kesempatan yang diberikan juga oleh masyarakat yang untuk memilih saya untuk menjadi anggota dewan. Itu sih. Nah, dari apa nih namanya? Mbak Mutia juga. Assalamualaikum Mbak Ana. Izin tanya, tadi kan Mbak bilang jadi alek itu bukan karena kemauan dari diri, melainkan diamanahkan gitu ya bahasanya. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri agar bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa beban? Kayaknya udah relatif ya. Oh, itu Mutia yang nanya ya? Oh, Mutia. Oh, bukan. Bukan kan? Oh, ini Mutia Humaida ini. Tapi pertanyaannya sama, namanya sama. Nih. Relatif sama ya, berarti ya jawabannya ya apa sih gitu yang ada. Karena tadi tidak semua orang dapat kesempatan itu gitu, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu aja sih. Itu udah keseringan satu grup nih kayaknya. Udah sehati ya. Ya, ada yang mau bertanya kembali? Mungkin ini ada Teh Anggi, Teh Anissa, Kang Cecep, Kang Doni. Saya pengen tanya. Ya udah mangga. Jangan susah ya. Ini kan Mbak kan sudah masuk ke ranah politik praktis lah, maksudnya udah, nah ya paham lah medannya. Nah sebenarnya seberapa penting sih peran partai, Mbak? Karena kalau menurut saya demokrasi itu titik tumpunya ada di partai. Jadi sampai saat ini kalau menurut Mbak seberapa efektif partai-partai di Indonesia? Ya selama ini yang Mbak lihat ya, karena sampai hari ini ternyata ya siapapun tuh ketika punya duit, kalau ya atau ya saya nggak tahu ya, tapi kalau di PKS saya percayalah, tapi kalau di partai-partai lain kan siapa punya duit itu bisa masuk gitu tanpa dia punya ide yang bagus, punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus. Nah itu kan jadinya akhirnya demokrasi kita lama-lama akan digerus gitu kan ya, dengan sumber daya manusia yang tidak berkualitas gitu. Nah kalau menurut Mbak seberapa efektif sih sampai hari ini partai-partai di Indonesia ini bisa jadi tumpuan demokrasi di bangsa kita gitu? Kalau saat ini saya memang melihat sendiri gitu bagaimana beberapa teman yang memang dia jadi caleg itu karena ya dia punya kemampuan finansial gitu ya. bukan kader asli di partainya gitu yang bisa. Kalau kita lihat ADART masing-masing partai itu sebenarnya kan kayaknya tujuannya baik semua ya, nggak ada yang tujuannya nggak benar gitu kalau melihat ADART-nya gitu ya, tujuan awalnya. Tapi memang akhirnya kan yang apa ya, yang mendorong dia untuk arah tertentu kan ya orang yang memegang kepemimpinan di partainya masing-masing kan, orang-orang yang berkecimpung di situ kan, jadi punya kecenderungan ke arah mana gitu. Sampai saat ini sih memang saya melihat masih banyak yang cenderung kepada kepentingan pribadi gitu, kepentingan golongannya gitu, belum mementingkan kepentingan bangsa secara umum lah gitu. Ya PR besar memang, makanya perlu hadir anak-anak muda gitu ya, istilah di semua partai dan jangan sampai tergerus idealismenya gitu ya. Mudah-mudahan dengan bekerja sama gitu, anak-anak muda sekarang yang punya idealisme ada di PKS gitu ya, muncul dengan idealismenya, anak-anak muda yang punya idealisme tinggi juga ada di partai yang lain gitu, Demokrat, PDI, Golkar, sehingga masing-masing bisa membangun partainya dengan kondisi baru gitu yang baik, yang memang tujuannya itu untuk kebaikan bangsa semua. Kita jadi bisa lebih berkolaborasi, karena memang nggak bisa gitu untuk kerja sendiri tuh nggak bisa gitu. Makanya kenapa di Bogor itu targetnya kan harus menang mayoritas ya PKS. Menang mayoritas apa sih? Harus menang lebih dari 50% gitu. Sehingga ketika udah menangnya 50% plus 1, mau apapun keputusannya kalau voting udah pasti menang gitu kan. Ya ke arah sana, karena memang di lapangan sulit gitu untuk menggabungkan partai-partai itu dengan keinginan yang sama. Karena kan masing-masing kadang mungkin orangnya paham gitu ya, secara pribadi dia oke, tapi kan ketika partainya tidak memperbolehkan, dia mau apa gitu. Karena kan mereka jatuhnya ke partai ya, ketika partai menginstruksikan itu yang mau nggak mau diturutin. Walaupun secara pribadi kita bisa nih gitu ya, kalau votingan tertentu mungkin bisa ya ngilik-ngilik di belakang kan, lobby gitu, ayo bu gitu ya, ayo pak gitu ya, ini. Tapi kalau misalnya terbuka kan nggak bisa, walaupun sikap mereka di belakang kita sebenarnya saya dukung kok kebijakan itu, cuman partai saya enggak, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa.
Jadi memang ya jadi ini korelasinya milih partai sama milih caleg harus yang memang sejalan gitu ya. Saya pilih si caleg yang ini, saya tahu dia orang baik kok, dia orang amanah gitu, dia orang yang soleh gitu. Oke, kita pilih. Tapi ternyata misalnya kebijakan partainya itu nggak sejalan nih dengan si pribadi orang ini. Orang ini kan juga nggak bisa apa-apa kan. Makanya orang jangan berpikir saya mau ngangkat partainya, yang penting saya angkat orangnya. Nggak bisa juga seperti itu gitu. Harus dilihat dua-duanya, partainya juga harus yang oke, orangnya juga harus yang oke, biar tadi sejalan. Kan semuanya itu kan mereka takut juga ntar di PAW kalau misalnya mereka ternyata nggak mau ngikutin instruksi partai gitu, karena kan mereka tetap di bawah partainya kan gitu. Tapi kalau partai-partai lain tuh ada kayak pembinaan, maksudnya ada kaderisasinya nggak maksudnya? Kalau partai kader yang saat ini masih aktif memang PDI ya, memang jelas kaderisasinya ya, sama PKS gitu. Kalau misalnya yang lain, kalau untuk pembinaan semua partai pasti punya pembinaan bagi anggota partai, cuman serapi apa atau struktur apa saya kurang paham juga, cuman untuk baik bimbingan teknisnya gitu dan sebagainya tetap ada, mereka juga pasti melakukannya. Cuman memang di partai lain itu kemungkinan untuk jadi caleg tiba-tiba itu lebih besar daripada di PKS mungkin ya. Kalau di partai yang lain mau pemilu nih berapa bulan lagi gitu ya, saya daftar dong jadi caleg di sana, kemungkinan untuk bisa masuknya lebih besar daripada di PKS gitu. Oke, mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan kembali satu saja karena menjelang maghrib ya. Ini mungkin dari Mbak Lilis Ratna dari Tangsel, atau mungkin dari Kang Izudin, atau dari Mbak Mezayu, atau dari Kang Yahya. Ya mungkin dicukupkan ya karena sudah mau menjelang maghrib. Mungkin ada closing statement dari Mbak Dila sendiri sebelum ditutup. Bentar, tadi lagi ngebahas. Oke, sampai saat ini gitu ya, jelas masih dibutuhkan banyak peran anak-anak muda untuk terjun ke politik. Teman-teman yang punya kemampuan lebih, jangan malu-malu gitu ya untuk menunjukkan kemampuannya gitu. Jangan cuma eksis di medsos gitu, ayo eksis juga di lapangan gitu ya. Jangan jago kandang doang gitu kalau di medsos tapi ketika kita suruh tampil di depan semuanya mangkeret gitu. Kita butuh anak-anak muda yang berani, kita butuh anak-anak muda yang yang siap untuk membela umat gitu ya, untuk menunaikan hak umat. Jangan diem aja, jangan mager, ayo bergerak gitu, kita sama-sama untuk memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa negara Indonesia. Jadi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dila yang telah memberikan sharing-sharing ya seputar pemuda dan politik kayak gitu. Untuk para peserta khususnya yang online, jangan lupa mengisi presensi ya, yang sudah di-share di grup maupun di kolom chat. Insya Allah, sebagai informasi, insya Allah pekan depan bidang kepemudaan DPD PKS Kota Bogor bakal melaksanakan mega event kayak gitulah, ibarat katanya. Mega eventnya seperti apa? Ya tunggu saja informasinya di kanal-kanal resmi kami, yaitu di Gema Keadilan Bogor, di IG PKS Muda BGR, dan juga GK Bogor kayak gitu. Eventnya seperti apa, siapa saja yang isinya, ini pasti istilahnya membuat teman-teman penasaran ya. Tunggu saja tanggal launchingnya. Sekian, terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari kami. Jangan lupa makan buah dan sayur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dila, Teh Dila, dan teman-teman semua. Ya, Mas Siap Pak Kabit. Itu teman-teman ikut hadir tuh, Dil. Mungkin mau disapa-sapa dulu.